Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar puasa Anda hari ini? Hari ini adalah hari keempat dan masih dengan keajaiban sholat bersama Pak Ustadz Abu Sangkan. Pak Abu, Assalamualaikum. Dan saya juga ingin menyapa Bapak Ibu dari Anamira Pondok Duta Depok. Assalamualaikum semuanya. Sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini kita membahas tentang spiritualitas sholat dan puasa. Pak Abu, silakan. Sederhana sekali. Kita bahas masalah mengapa hari ini kita berpuasa. Pasti yang kita bahas adalah bagaimana kita tidak makan, betul ya? Kalau kita bicara tidak makan, berarti ada hubungannya dengan tubuh manusia. Ketika kita bicara masalah tidak minum, berarti kita bicara tenggorokan kita yang haus. Ada satu dorongan dalam tubuh manusia untuk ingin mengikuti apa yang dirasakan, yaitu ingin minum, ingin makan, ingin tidur dan seterusnya. Kemudian mengapa hari ini kok ditahan agar tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan suami istri? Ternyata dalam 1 bulan kita disuruh istirahat tubuh kita. Aspek fisiknya juga ada pengaruhnya. Ketika tubuh kita istirahat, maka ternyata akan menyehatkan, tasihhu, maka akan sehat. Hari ini kita juga akan bicarakan tentang kesehatan lebih dalam lagi. Aspek yang lain adalah kejernihan ruhani. Ruhani yang tertahan jiwanya, badannya terhadap keterikatan terhadap tubuh, maka ruhani akan jernih murni. Dia akan kembali kepada Tuhan karena roh ini adalah berasal dari Allah. Ini yang kita dah bahas. Atau hubungan dengan sholat. Ternyata sholat pun sama. Ketika berdiri, maka gerakan-gerakan secara fisik, tapi rohani kita juga berhubungan dengan Allah. Dan ketika mati pun, fisik manusia ditinggalkan. Berarti meninggalkan apa? Meninggalkan syahwat kita, meninggalkan anak kita, meninggalkan perut kita, meninggalkan pendengaran kita, meninggalkan hidung kita, dan rasa manis kita tinggalkan semuanya. Maka ketika kita bisa meninggalkan tubuh kita, maka roh kita pasti pulang kembali pada Allah. Puasa itu sama dengan mati ing sakjroning urip. Apa tuh Pak Abu? Mati ketika dalam kondisi hidup seperti ini. Ini yang penting. Mati apanya? Mati hawa untuk tidak melakukan hal negatif. Sehingga yang muncul adalah dorongan ruhaninya. Ruhani inilah yang nanti yang kita aktifkan dengan cara kita diam sejenak, dengan kita tahan seluruhnya, agar kita tidak melakukan suatu gerakan-gerakan aktivitas badani, jasmani, tapi rohani diaktifkan ketika siang hari sampai menjelang buka hari ini. Malamnya rohani kita akan naik terus karena kita mampu meninggalkan selama 1 hari sampai mencapai tingkat fitrah. Makanya li'aidil fitri, targetnya adalah li'aidil fitri, untuk mencapai yang suci. Bahkan Fir'aun yang katanya yang paling hebat jahatnya, paling kafir, mbahnya kafir, tetapi ketika badannya ditenggelamkan di dalam air laut, ketika badannya tenggelam, berarti nafsunya ditenggelamkan, Mbak Zanas. Dihancurkan badannya, tidak bisa teriak, mau teriak tidak bisa ngapa-ngapain, minta tolong tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Keluar aslinya. Setelah dihancurkan dengan gelombang tsunami pada saat itu, maka ia keluar kalimat amantu birabbi Musa wa Harun. Ada kata-kata, ada yang suci di atasnya jiwanya Firaun. Seandainya engkau bertanya kepada seorang pelacur, tanyakan kepada jiwa murninya pelacur. Dia pasti mengatakan, ini pekerjaan yang tidak halal, aku tahu. Tanyakan pada yang suka pemarah, katakan dalam dirinya, iya, akulah sang pemarah. Dan ini dilarang oleh Tuhan. Ada yang suci dalam diri kita, yang sebenarnya sering tenggelam, terkalahkan oleh dorongan badan ini. Hari ini, kita ayo mengalah. Biarkan rohani kita muncul, sehingga sang suci ini keluar. Sang fitri keluar. Supaya bisa dapat quantum leap untuk bisa naik gitu ya Pak Abu. Betul, ya. Dan baru kita melaksanakan keajaiban sholat itu. Dan itu bisa menyembuhkan. Runtutannya begitu Pak Abu. Silakan untuk Anda yang ingin menghubungi Pak Abu Sangkan di studio. Sudah dibuka line telepon kami di 021 58 30 40 50. Mudah untuk mengingatnya ya. 021 kode Jakarta 58 30 40 50. Kami kembali lagi dalam keajaiban sholat.
Pemirsa, Anda masih dalam ensiklopedia Islam Berkah Karunia Ramadan, keajaiban sholat, dan topik hari ini adalah spiritualitas sholat dan puasa. Pak Abu, Allah memberikan tugas sholat tentu bukan bermaksud begitu saja. Ya. Pasti ada pertolongan di situ. Saya ingin sekali kita semua melihat fiti yang sangat bagus tentang bagaimana testimoni seseorang dengan keajaiban sholat yang dialaminya. Ini dia. Waktu itu tahun kurang lebih 2006 pada bulan Februari yang lalu, saya mengalami proses sakit yang luar biasa. Kurang lebih sekitar 3 kali saya masuk ke rumah sakit untuk opname. Sampai endoskopi yang pertama tidak ditemukan penyakit itu. Kemudian pengobatan dilaksanakan, dan kurang lebih pada waktu itu saya menjadi khotib pada Jum'ah. Itu saya mengalami proses lemah sampai saya itu hampir tidak mau selesai khutbahnya. Nah, saat itulah kemudian saya diangkat oleh beliau, Pak Amir, dengan kendaraan mobil untuk diberangkatkan pulang ke rumah. Sampai di rumah kemudian dibawa saya ke rumah sakit. Saat itulah pada kesempatan endoskopi yang ketiga saya dinyatakan untuk beroperasi di rumah sakit. Nah, saat itulah disampaikan bahwa saya kena tumor. Ada di usus kolon ke bawah saya, itu ada benjolan yang waktu diangkat itu kurang lebih sekitar 6 on saat itu. Usai operasi itu sebelumnya saya sudah SMS ke beberapa teman yang dekat dengan saya, termasuk para dokter yang memeriksa. Kemudian dokter itu sampai membalas, kemudian menyampaikan doa. Nah, proses itulah saya ingin mendekati kepada Allah. Saya coba telepon ke Salat Center. Saya kepingin barangkali saya bisa bermukorobah, tapi saya hampir tidak bisa merasakan kondisi rohaniah saya ketika saya coba mendekati kepada Allah. Pagi harinya saya mengalami proses yang luar biasa yang saya tidak bisa bercerita. Sebuah kepastian saya harus mengalami proses perubahan dalam jiwa saya, sehingga waktu itu saya mengalami sebuah ketenangan yang luar biasa. Proses itulah ternyata saya tanyakan kepada rekan-rekan, tidak ada yang bisa menjawabnya, yang akhirnya saya mendapatkan bahwa pola itulah ketika Allah merubah pribadi saya untuk memasuki wilayah yang dirahmati Allah. Luar biasa sekali cerita tadi, Pak Abu. Jadi sebetulnya bukan artinya bersembuh karena takut meninggal, karena meninggal itu harusnya menyenangkan. Ya, sebenarnya adalah satu hubungannya sebenarnya antara sakit dengan emosi kita. Ceritakan, dan Pak Abu. kejiwaan kita. Kekuatan niat, kekuatan hati yang dalam, keimanan. Orang yang ragu-ragu tidak akan menghasilkan suatu dampak apa-apa terhadap tubuhnya. Orang yang ikhlas total akan berdampak ke seluruh aspek tubuh, akan merespon keilahan kita. Dan orang ikhlas itu sama dengan matahari berputar. Gitu ya. Sama dengan jantung bergerak. Alam semesta bergerak. Allah mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim. Kalau kita manut sama Allah, nyerah pada Allah, berarti nyerah dengan kehendak Allah. Betul. Orang nyerah kehendak Allah kepada kehendak Allah tidak ada salah. Betul. Tubuh kita ini sudah seharusnya pada wilayah yang sempurna, yang seharusnya sudah tidak akan pernah sakit semestinya. Harusnya. Kalau kita berserah. Betul. Cuman kita punya dua kehendak. Ada kehendak ilahi dan kehendak manusia. Baik. Seringkali kita melawan kehendak Tuhan. Makanya orang yang tidak beriman selalu melawan kehendak Tuhan. Tidak nerima itu. Pada orang tidak nerima, tubuh manusia itu secara mikro adalah kosmos yang kecil. Ya. Alam yang kecil. Adalah gambaran sesuatu yang besar ada di dalam tubuh saya. Kalau ada satu masyarakat yang tidak beriman, Allah mengatakan akan diberikan satu kesengsaraan, kebencanaan, dan kerusakan. Supaya kembali beriman. Ya. Nah, saya akan contohkan bahwa di dalam tubuh saya adalah gambaran alam semesta. Ya. Jika saya tidak beriman, tidak ikhlas, tidak nerima, maka tubuh saya goncang. Berapa skala jantung kita, Mbak Sanas? Ketika kita marah, jantung kita akan berdetak sekian skala Richter. Lebih cepat. Lebih cepat. Berarti ketika ada satu alam di mana masyarakatnya adalah tidak ikhlas, tidak beriman, akan terjadi goncangan alam. Baik. Nah, ini pun sama. Ketika kita melakukan suatu gerakan-gerakan dalam sholat, sebenarnya kita melakukan suatu gerakan
gerakan yang mengikuti keinginan Allah. Ya. Ketika mengikuti keinginan Allah, berarti mensinkronkan keinginan saya dan keinginan Allah. Baik. Maka disitulah tubuh manusia menjadi sehat kembali. Hmm. Tidak sama dengan olahraga, Mas. Olahraga itu tidak ada hubungannya dengan rohani. Tapi kalau rohani, otomatis secara fisik. Kita menurut kehendak Tuhan, makanya warka'u ma'arraki'an. Rukuklah kalian. Maka ketika saya mengikuti kehendak Allah, rukuklah kalian. Bagaimana rukuknya? Allah memerintahkan. فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَحَاتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِجْ عَصَبِيَكَ ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلَّ عَضْوٍ مَأْخَذَهُ. Apabila kita rukuk, ini kalimatnya kalimat Rasulullah. Artinya kehendak Allah. Ketika saya rukuk, rukuklah. Letakkan tanganmu di lututmu, bukalah jemarimu. Ada apa? Kita buka ras. Ikuti saja kehendak Tuhan. Sebagaimana kehendak alam semesta mengikuti kehendak Tuhan. Maka engkau akan selamat. Baik. Pak Abu, sambil nanti ada VT tentang tulang belakang yang Pak Abu minta untuk ditayangkan buat pemirsa, saking pentingnya soal manfaat ruku bagi kelangsungan kesehatan jiwa dan tubuh, hadis Nabi, Pak Abu, betul kan kalau saya salah Pak Abu, ini sampai ditulis sama Pak Abu untuk topik kali ini, hadis riwayat Ahmad sanad sahih, yang mengatakan bahwa Allah tidak akan melihat kepada sholat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya di antara ruku dan sujudnya. Artinya tidak sah sebenarnya. Iya. Semaka hatta segitu pentingnya Pak Abu. Segitu pentingnya dan segitu wajibnya. Iya, Rukun. iya. Ada apa sebenarnya rahasia itu? Kenapa sih nggak nurut saja? Kenapa sih terburu-buru? Dan Allah tidak akan terima seseorang sholat yang terburu-buru sebenarnya. Cuman karena ahli fikih ini kadang-kadang ya sudahlah yang penting sholat kan. Bukan sholat itu penting, apa yang penting sholat kan itu.